Pemirsa, terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19, berbagai kalangan terus berupaya melakukannya. Salah satunya setelah di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang sudah tidak termasuk zona merah telah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Dan baru-baru ini ada bahwa sedikitnya 25 klaster pendidikan terjadi di Jakarta. Namun Pemprov DKI menyatakan 25 klaster tersebut tidak ada selama PTM terbatas dilaksanakan di Jakarta. Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan kita bahas di Dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, sudah bersama saya ada Iman Zanatul Hairi. Beliau adalah Kabid Advokasi Guru P2G. Selamat sore, Mas Iman. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, Mas Iman, ini ada sedikit perbedaan data begitu ya, bahwa ditemukan 25 klaster, tetapi saat ini sudah diklarifikasi oleh Disdik DKI Jakarta hanya satu saja sekolah. Ini sebenarnya seperti apa sih, Mas Iman? Duduk permasalahannya itu di mana terjadi perbedaan data seperti ini? Iya, sebetulnya ini adalah hasil rilis dan presentasi dari Pak Menteri itu sendiri ketika di DPR pada Agustus lalu. Di dalam slide ke-20-nya kalau tidak salah, di situ Pak Menteri menunjukkan bahwa karena beliau ini ingin segera melakukan pembukaan sekolah, menurut beliau ini presentasenya baru 2,8% gitu. Jadi kira-kira sudah bisa dan sanggup. Dan di sini beliau menunjukkan titik-titik penyebaran tersebut. Nah, cuman memang ketika informasi ini menguap ke publik, dianggap penyebaran sebulan yang lalu, padahal itu adalah persebaran sejak 14 bulan terakhir seperti itu. Nah, ini bukankah jadinya menjadi kontraproduktif dari tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan ya? Karena kan sebenarnya pembukaan sekolah atau pelaksanaan PTM terbatas ini untuk mencegah learning loss, sehingga seharusnya memang pendataan kemudian juga pengawasan protokol kesehatan itu seharusnya dilakukan atau ditingkatkan. Nah, ini kemudian dengan rilisnya data ada 25 klaster ini justru kan akan membuat hal ini jadi kontraproduktif dengan tujuan dari Kemendikbud sendiri. Betul sekali, itu makanya kemudian kita harus melihat dari sisi metode ya. Karena metode yang dilakukan oleh Kemdikbud ini adalah metode survei, tidak berarti bahwa ini adalah di sekolah, namun juga kemudian ini tidak membuat kita menutup mata bahwa jangan-jangan memang pengawasan kita terhadap persiapan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas ini memang masih kurang gitu. Nah, dari sisi itulah kita harus mengecek. Tetapi kemudian ini bukan berarti dari sisi pengawasan kita harus kendor. Karena jika kita perhatikan sebagai contoh, di mana klaster secara nasional katakanlah di Padang Panjang, di SMA Negeri Padang Panjang gitu. Di situ ternyata terjadi lagi penularan COVID yang sebelumnya pernah terjadi penularan. Artinya ini adalah sinyalemen bahwa terjadi penularan di sekolah yang sama. Berarti ada yang kendor di sini, berarti pengawasannya seperti apa? Kok bisa di sekolah yang sama terjadi penularan lagi gitu. Nah, ini oleh karena itu kami melacak gitu, kira-kira apa yang keliru. Ternyata mungkin ini karena metode yang digunakan untuk dalam sisi pengawasan dan juga persiapan ini belum sempurna. Seperti kami sampaikan sebelumnya, pada prinsipnya kita ingin ya vaksinasi anak terus didorong karena per hari ini pun belum mencapai 20%. Saya nggak tahu besok mungkin terus digalakan. Itu yang pertama soal vaksinasi. Terus yang kedua juga dashboard daftar periksa tentang kesiapan belajar yang ada item-itemnya. Kami lihat juga belum beranjak, belum sampai melewati angka 60%. Berarti ada sekitar 40% atau sekitar 200.000 sekolah ini belum siap sebetulnya untuk mengisi item-item tersebut. Ini juga harusnya kan diselesaikan dulu gitu sebelum kita katakanlah ngotot untuk melaksanakan PTM. Karena kami kira untuk persiapan, metode yang dipakai atau assessment yang dipakai oleh Pemda katakanlah untuk menguji sekolah apakah sekolah ini layak atau tidak layak, ini juga patut kami pertanyakan. Sebagai contoh misalkan di DKI Jakarta, assessment-nya itu
hanya mengisi modul secara online saja, tidak ada Hmm. pengecekan dan verifikasi di lapangan. Jadi sebenarnya menurut Anda pembelajaran tatap muka terbatas ini aman atau tidak? Ya itu tentu saja ya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa baru-baru ini, tentu dia sangat rentan sekali. Artinya memang sesuai dengan standar yang ada WHO sudah di bawah 5%, lalu juga kemudian kita lihat ada pengelolaan sekolah di mana sekolah ini diperiksa dan lain sebagainya, tapi kami menganggap ini belum sempurna. Karena sisi pengawasan yang paling penting dilakukan oleh Pemda dan juga Dinas Pendidikan Daerah adalah pengawasan di lapangan. Hmm. Seperti contoh kami yang tadi kami sebut di DKI Jakarta misalkan, ini hanya mengisi modul saja. Layak tidak layak itu bukan dari penilaian kualitatif ketika orang datang ke lapangan atau dinas ke lapangan melihat berjaga jarak atau tidak, kantinnya dibuka atau tidak, Hmm. murid-muridnya ini berkerumun atau tidak gitu. Karena kami juga mendapatkan laporan dari berbagai daerah, ini memang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini masih terjadi dan kita tidak bisa mengharapkan hanya sekolah sebagai garda terdepan untuk menjaga siswa kita. Karena justru penularan terjadi setelah mereka pulang sekolah. Iya. Maskernya dibuka, mereka malah berkerumun, ataupun beberapa klaster memang terjadi di rumah seperti itu. Jadi sekolah sebetulnya memiliki keterbatasan untuk menjaga anak-anaknya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, artinya yang paling penting di sini bukanlah pada tahap persiapannya, tetapi lebih kepada tahap implementasinya, begitu ya, Mas Iman ya? Betul sekali, betul sekali. Karena kalau cuma ngisi modul seperti itu secara online, ini sangat memprihatinkan gitu. Sedangkan kondisi lapangannya tidak dilihat, tidak dilacak. Juga kan kami juga tidak ingin agar dinas pendidikan saja yang bertanggung jawab. Tapi ketika siswa ini pulang sekolah, ini kan harus koordinasi. Kami dari beberapa bulan yang lalu sebelum ini terjadi, kami sudah mengatakan bahwa tolonglah koordinasi dengan pihak kepolisian, Satpol PP, bagaimana kendaraan umum, bagaimana pemetaannya dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak perlu dengan standar yang begitu begitu tinggi, tetapi dengan standar yang diciptakan oleh pemerintah sendiri, ini kita masih banyak pelanggaran itu yang kami lihat selama ini. Kalau selama ini untuk melakukan PTM terbatas di luar dari belajar di dalam kelas, artinya tadi ketika anak sudah keluar kelas, kalau mau pulang, kemudian juga ataupun istirahat, nah ini sebenarnya sudah ada standarnya sendiri yang ditetapkan. Kalau di dalam sekolah itu sudah ada, dan di sekolah itu kan mereka belajar kalau dari buku panduan memang tidak ada ketentuan berapa jam. Tetapi kalau mengacu kepada buku panduan di dalam best practice-nya di situ dicontohkan 4 jam. Jadi 4 jam itu sebetulnya tidak ada istirahat, mereka langsung belajar, langsung pulang. Karena kalau udah istirahat pasti kemana-mana kan, udah jajan, Ya, bersentuhan dan lain seterusnya. tukar-tukaran masker begitu ya. Jadi saya kira di sekolah, selama di dalam sekolah saya kira aturannya sudah ada. Hmm. Mungkin yang belum adalah pengawasan, dan juga jangan lupa kalau memang sudah ada pelanggaran, karena misalkan sekolah tersebut pernah ada klaster, maka ketika akan dibuka tentu dia harus menunjukkan komitmennya. Bukan mempersulit, tetapi mendisiplinkan gitu. Karena ternyata seperti kami contohkan, meskipun data itu sudah diklarifikasi bahwa hanya satu katakanlah di sekolah, namun ini juga sinyalemen karena kan virus ini juga menyebar dari satu ke dua ke tiga dan lain seterusnya. Jadi kami kira kembali ya ini soal pengawasannya harus ditingkatkan lagi. Baik, pengawasan di dalam implementasi PTM terbatas. Nah, Mas Iman, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana sebenarnya, eh iya, bagaimana sebenarnya kalau untuk SD, PAUD, SMP begitu kan. Ini kan umur-umur yang belum divaksin begitu ya. Nah, sampai saat ini mereka juga kan melaksanakan PTM terbatas. Nah, kalau dari standarnya sendiri ataupun aturannya sendiri, apakah disamakan semua dengan seperti yang untuk SMA ke atas? Harapan kami tentu saja karena ini adalah PTM terbatas dan memang masih dicoba terlebih dahulu di tingkat yang lebih atas, seperti katakanlah di SMK. Kalau di SMK berhasil baru ke SMA, baru ke jenjang-jenjang yang ada di bawahnya. Karena
tingkat kedisiplinannya, kita nggak bilang bahwa anak kecil itu tidak disiplin, Hmm. tetapi memang lebih sulit dikendalikan gitu, karena mereka masih belum merasa itu sebagai sesuatu hal yang keliru. Gitu. Apalagi memang yang jadi persoalan utama, interaksi secara fisik gitu ya, maupun non-fisik, yang lebih jelas adalah PTM tentu saja, ini sebetulnya memang sangat-sangat bermanfaat ataupun sangat dibutuhkan anak-anak tersebut. Tetapi kemudian melihat kondisi seperti ini, kalau memang ini adalah percobaan, harapan kami adalah di tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu, seperti SMA, SMK, baru turun ke SMP dan SD dan lain sebagainya. Baik, kalau sampai saat ini standar atau SOP-nya itu sama atau tidak, Mas Iman? Kalau kami lihat untuk beberapa sekolah itu masih masih sama ya di beberapa tingkat. Secara umum Hmm. apa yang harus dilakukan di sekolah dan lain sebagainya. Namun kemudian ini kan lagi-lagi ditentukan oleh Pemdanya, gitu. Jadi Pemdanya nanti ataupun satuan satgasnya ini nanti memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Dan kami kira ketika Pak Nadiem mengeluhkan ada 11 daerah yang tidak mau melakukan pembukaan sekolah, ini merupakan sinyalemen yang sangat baik. Berarti Hmm. mereka, daerah-daerah dan kepala daerah tersebut, itu punya komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga warganya. Sehingga mereka punya ukuran, dan kami kira harusnya itu dihormati sebagai sebuah sikap untuk melindungi anaknya dari virus tersebut. Seperti itu. Iya, karena kalau berbicara mengenai perlindungan terhadap kesehatan anak, ini mengenai vaksinasi saja kan sebenarnya PAUD, SD, SMP belum tervaksinasi ya, belum tercover terhadap vaksinasi. Kalau disamakan aturannya artinya memang tidak ada perlindungan lebih. Seharusnya memang ada perlindungan lebih menurut Anda untuk eh, usia TK sampai SMP. Iya, kami kira tentu saja ini lebih lebih lagi ya daripada yang tingkat SMA ya. Karena begini ya, mereka ini kan kedekatannya secara fisik dengan keluarganya, dengan orang tuanya yang mengantarnya dan lain sebagainya. Jadi kalaupun memang di tingkat katakanlah dasar tersebut seperti SD akan dibuka, tentu ini cara aturannya ataupun SOP-nya ini harus dirubah dan tentu saja lebih ketat lagi. Dalam pengertian tidak bisa disamakan seperti itu. Baik, baik Mas Iman, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.